Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk kenapa dia menarik diri darimu, ya. Kamu dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan Lucky Tarot MS. Insya Allah ini bisa bermanfaat dan menarik orang yang kamu pikirkan. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat energinya dia, ya. Energi orang yang kita dealkan. Aku doakan buat para penonton aku biar sehat walafiat dan dijaga sama Allah dari kezaliman manusia ataupun hewan, dan juga selamat dari segala bencana, dijauhkan juga dari segala bencana. Ya, insya Allah ini bisa membantu kita semua, ya. Kita lihat energi orang yang kita dealkan. Ada the World energinya, dan ada the Six of Pentacles and the Eight of Cups. Energinya lagi penuh dengan kekecewaan, lagi diberikannya banyak ujian dalam hidup dia, perenungan. Dan di sini yang aku lihat dia kecewa, ya, dalam meraih kehidupan dia saat ini. Jadi merenungi apa yang dia terima, merenungi apa yang dia kasih, ya. Jadi aku ngelihatnya dia mengalami kekecewaan, ya, kehidupannya. Ya, ini bisa termasuk karma sih, ya, bisa termasuk karma. Dan dia sedih kalau dia mengingat, ya, kehidupan dia di masa lalu, karena sekarang dia terima kekecewaannya, energinya, ya. Dan ya, aku lihat memang dia cukup depression, ya, karena banyak hal yang harus dia jalani. Tuh, pembayaran karma. Aku baru ngomong, ya, tentang karma. Ini keluar the judgment-nya. Jadi dia terperangkap zona hidupnya dalam karma buruk. Eight of Swords, ya. Eight of Swords and the Judgment and the Nine of Wands and the Six of Swords and the King of Pentacles. Oke. Kan dia narik diri dari kamu, ya, dengan tujuan alasannya mengejar karir. Ya, mengejar karir. Padahal di sini, ya, dia ada beberapa orang, ya, dijadikan bandingan terhadap diri kamu. Pada akhirnya apa yang dia jalani, meninggalkan kamu dengan alasan karir, ini berujung dengan karma buruk, ya. Karena dia tidak berlaku adil dan memberikan kehidupan yang sia-sia buat dirimu, ya. Ya, memberikan sakit hati, luka, memberikan luka. Allahu Akbar. Kita lihat kenapa dia menarik diri darimu. Ada Two of Swords, dua pilihan. Dia menarik diri karena dua pilihan. Kedua, dia long distance. Sorry, ya, guys. Jadi bisa karena dia long distance dari kamu. Dia menarik diri karena ada dua pilihan, ya. Dan dia nggak bisa memilih
Jadi bagi dia yang terdekat aja lah dia pilih, yang di depan mata dia. Tapi ternyata itu tidak membuahkan kebahagiaan buat dia. Page of Wands, the King of Cups, ya. Karena ada dua pilihan, ya. Dia menarik diri darimu karena dia ada dua pilihan. Dan ini menyangkut karir dan juga keuangan dia. Ya, dia berharap, sorry guys. Oke, guys, kita kembali lagi. Jadi, alasan dia narik diri dari kamu tuh karena dia nggak ada pilihan lain ya. Satu, karena jarak, ya, long distance sama kamu. Kedua, karena memang ada orang lain, ya, ada orang lain. Dan di sini, pada akhirnya dia terjebak sendiri. Apa yang dia mulai karena duniawi, akhirnya dia terperangkap dalam perjalanan dia yang rumit. Ya, ini adalah karma dari masa lalu dia meninggalkan kamu. Karmanya besar ini. Ya, tuh, meninggalkan kamu. Oke, aku ngeliatnya di sini memang the World and the Six of Pentacles, Eight of Cups. Energinya nggak menyenangkan, penuh dengan kesedihan, dunianya juga penuh dengan kekecewaan, dan ya dia merasa apa yang dia anggap tadinya udah seimbang jadi nggak seimbang, ya guys. Jadi dia tadinya udah ngerasa kehidupannya udah seimbang nih, tapi ternyata nggak seimbang, malah lebih kecewa. Dan dia memendam kesalahannya dia tahu dia salah. Alasannya kenapa dia menarik diri darimu, karena dia nggak ada pilihan lain, ya, nggak ada pilihan lain, ada orang lain di sana, dan juga karena jauh dari kamu, long distance, dan itu membuat dia merasa nggak nyaman. Pada akhirnya dia memilih yang ada di depan mata, ya, dia memilih apa yang ada di depan mata, dan dunianya dia jadi keblok kesuksesannya, ya. Perjalanannya ya harus dia jalani dengan penuh kekecewaan. Dia harus bisa melihat kenyataan, ya, menerima tentang kecewa, dan ya dia harus bisa menjalani apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Pada akhirnya dia merasakan, bahkan lebih kejam, ya. Aku ngerasa di sini dia tersiksa sendiri dengan perjuangannya dia, berujung sia-sia, ya. Dia hadapi ujiannya, tapi ternyata karma besar ini terus mendatangi hidup dia. Karena cara dia yang salah di masa lalu yang sudah menyakiti kamu. Ya, yang sudah menyakiti kamu. Dan ya aku ngerasanya di sini dia harus benar-benar perbaiki diri, niatnya dia juga harus perbaiki hal itu. Dan aku coba cari dengan clarify dulu ya guys. Kita lihat clarify-nya tentang Eight of Cups.
For once, the Knight of Cups. Dia mengingat masa lalu ya. Kalau dulu tuh dia sangat sukses, bahagia, ya, dan lancar segala rencananya dia. Dia kecewa sekarang kehidupannya karena dia mengingat masa lalu tuh dia penuh dengan kesuksesan, penuh dengan kebahagiaan dan tercapai apapun yang dia inginkan. Tapi dia khianati. Ya, hubungan kalian yang penuh dengan sakral, dia khianati. Kita lihat lagi ada Two of Swords-nya. Ada Two of Swords, the Devil, Ten of Swords, the Knight of Swords, the King of Swords. Oke. Dia coba untuk menolak bayar karmanya dia, dan dia takut dikhianati oleh kamu kalau dia milih kamu gitu ya. Pada akhirnya dia terperangkap sendiri dalam permainan dia. Di sini ya dia harus fokus bayar karma ya. Energinya negatif banget ini. Ya, the Devil, Eight of Swords, and the King of Swords ini negatif banget. Dan ada Two of Swords. Itu udah jelas dia ngeblok dirinya dia untuk perbaiki sama kamu, karena dia merasa kalau perbaiki sama kamu juga sama aja gitu loh, akan ada perselingkuhan juga. Jadi dia pikirannya tidak mau memperbaiki kesalahan dia dengan orang yang dia sakiti, tapi dia memperbaiki dirinya dengan orang baru. Dia berpikirnya seperti itu. Dia nggak mau memperbaiki dengan orang lamanya, dengan kamu, ya. Tapi dia rencananya perbaiki diri dengan orang baru. Tapi ternyata orang baru tersebut itu tidak membuat dia bahagia, ya, tidak membuat dia bahagia. Pada akhirnya, ya kamu yang bahagia. Karena kamu mempertahankan hubungan ini, apapun yang menyerang kamu, kamu pertahankan. Dan kamu pun selalu memaafkan sih. Ini yang membuat dia ya kecewa sendiri, karena dia selalu meminta maaf sama kamu. Kamu pun selalu dipojokkan. Dia merasa kamu itu lemah karena cara sikap baikmu. Padahal itu bukan kelemahan kamu ya, cara kamu memaafkan dia. Tapi cara kamu berpikir secara luas. Ya. Bagi kamu kalau sudah berkeluarga ataupun sudah mau menikah, itu adalah tanggung jawab sudah mulai harus dilakukan. Sedangkan dia merasa dia tuh masih bisa kesana kesini, menikah hanya sebagai status. Kita lihat the King of Cups-nya. Ya, kenapa dia menarik diri dari kamu? Karena ada dua pilihan ya, intinya kayak gitu. Mana yang membuat masa depan dia lebih cerah, bahagia, kayak gitu. The Judgment, the Justice, the Judgment, Seven of Pentacles. Ego ya, dia ninggalin kamu karena ego. Dia merasa gue udah mapan,
kestabilan hidup gue udah oke. Terus apalagi ya yang aku lihat di sini, dia sudah merasa sudah sukses lah gitu ya. Dia merasa karma dia tuh baik, jadi dia nggak pedulikan tentang perasaan kamu saat itu. Yang dia pedulikan adalah ya udah gue tinggal kasih aja harta misalnya nih buat kamu gitu, nanti juga dia maafin gue terus kok gini. Jadi dia pikiran secara logikanya itu adalah materi ya, dan berujung sia-sia pada akhirnya nantinya, karena dia menganggap kebaikannya kamu itu bisa dibayar dengan materi sepenuhnya atau selamanya, padahal tidak. Itu adalah awal mula kekuatan kamu terbangun ya. Dan dia kecewa, dia tersiksa, dia merasa sia-sia karena sudah menganggap remeh tentang kebaikan kamu, dan dia merasa tersiksa dengan prasangka buruknya dia. Di sini dia coba untuk controlling karma ya, dengan perbuatan buruknya, tapi tanpa untuk memperbaiki ke kamu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi kalau dibilang kenapa dia menarik diri dari kamu, ya alasannya ada dua pilihan ya, orang baru dan pekerjaan. Alasannya seperti itu. Padahal itu mah nggak harus menjadi alasan. Kenapa dia menarik diri darimu? Cannot look you in the face and lie to you like that. I'm coward so much. Wish I could give you a big kiss on your putty cheeks. I just thought you not understand and I was scared to lose you for that reason. Kenapa dia menarik diri darimu? Ya karena dia udah gak bisa menghadapi kebohongannya dia terhadap kamu terus menerus, apalagi dengan sikap dan sifat pemaafmu ya, dan itu menyiksa dia. Ya, sifat kebaikan kamu inilah ya. Dan dia berdoa bisa memeluk kamu, mencium kamu lagi. Dan dia gak nyangka juga gitu loh, kalau kamu tuh mengerti tentang keadaan dia, tapi ternyata dia berbohong sama kamu. Dan alasannya adalah karena takut kehilangan kamu, pada akhirnya dia kehilangan kamu juga ya. Di sini dia tersiksa sendiri ya, dengan perasaannya kangen rindu sama kamu, tapi dia juga gak bisa meneruskan kebohongannya dia di hadapannya kamu. Dan dia begitu pengecut, dan dia berpikir pada saat ini ternyata kamu pahami tentang situasinya dia, dan ini suatu penyesalan. Hal yang dia takutkan kehilangan kamu, pada akhirnya dia akan merasa kehilangan, bahkan benar-benar kehilangan ya. So kalau aku ngeliat di sini, dia masih berharap sih ya kepada Tuhan, suatu hari nanti bisa kembali lagi, disatukan lagi kalian. Dia berharap banget ya. Dia berdoa bisa memeluk dan mencium kamu. Pikirannya terlalu negatif ya, gitu, terlalu negatif. Dan dia berpikir kamu tuh gak paham situasinya dia, perjalanannya dia. Dan pada akhirnya kamu meninggalkan dia karena ya kebaikannya kamu itulah ya dimanfaatkan dia. Dan pada akhirnya kamu memilih untuk mundur. Di situ dia baru berpikir, oh iya ternyata kamu paham situasi aku. Dia banyak berdoa banget, tapi nggak mau dipaksa ya. Dia nggak mau dipaksa untuk kembali ke kamu.
Jadi dia hanya berdoa kepada Tuhan agar kalian dikembalikan lagi. Ya. So aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua tetap semangat. Assalamualaikum.